Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh ikhwan akhwat rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan Bapak Haji Hasan sekeluarga. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memujinya dan beribadah kepadanya, dan banyak berzikir kepadanya atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini setiap malam Jumat. Dan kita sudah membacakan surat Yasin dan doa Qumel. Dan kita lanjutkan dengan kajian berbagai masalah baik akidah, fikih, tafsir maupun akhlak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat ini kita berada di penghujung akhir tahun Masehi, tahun 2023. Jadi Jumat mendatang kita sudah masuk ke tahun baru, tahun 2024 ya. Yang berarti tanpa terasa usia kita dari sisi bilangan ya, dan sisi jumlahnya bertambah, tapi dari sisi jatah bertambah atau berkurang? Jatah usia kita berkurang ya. Kalau jatah usia kita misalnya 70 tahun, setelah masuk tahun baru berarti berkurang 1 tahun. Jumlahnya, bilangannya bertambah tapi jatahnya berkurang. Terus perlahan-lahan sampai kita menyongsong yang namanya kematian ya. Ketika mati telah tiba, maka kita tidak akan menemukan awal tahun lagi dan akhir tahun lagi. Sudah selamat tinggal kepada dunia ini. Termasuk yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah tentang usia kita ya. Sebelum kita mengkaji tafsir, sedikit saya singgung mengenai tentang usia terkait dengan masalah kita berada di penghujung akhir tahun ini. Jadi usia kita oleh Allah ditanya ya, wa an umrihi fi ma'abna, dan tentang usia, untuk apa dihabiskan usianya, untuk apa digunakan? Untuk bermaksiatkah, berleha-lehakah, bersantai-santaikah, atau untuk mencari ilmu, untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk menolong orang. Jadi usia kita sangat berharga. Di dunia ini tidak ada yang berharga selain daripada usia kita. Karena itu kita harus perhatikan baik-baik dan kita gunakan usia kita sebaik mungkin. Karena usia semakin maju, semakin kurang jatahnya, dan tidak mungkin bisa dirubah lagi. Yang sudah kita lewati tidak mungkin kita kembali ke sana lagi. Beda kalau kita jalan, misalnya kita jalan dari depan menuju jalan ke perkampungan, kelewat, kita bisa balik lagi ya. Kita mau jalan ke Jakarta lewat Gandaria, Cibubur, ada yang ketinggalan di rumah, kita balik lagi, bisa kalau itu. Kalau usia kita berjalan terus, tidak mungkin bisa kita mundurkan lagi. Jadi sesuatu yang sudah berlalu, berjalan terus, tidak mungkin bisa mundur lagi. Itulah sunnatullah yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Karena itu
ketika kita mengenang masa kecil kita misalnya. Sekarang kita sudah berusia dewasa atau menginjak usia tua. Kita tinggal mengenang saja. Kita tidak mungkin kembali kepada masa kecil lagi atau masa muda lagi, sudah lewat. Ya. Yang datang akan kita lalui. Yang sudah kita lewati, kita tidak akan kembali ke sana lagi. Itulah sunnatullah. Jadi berjalan terus. Pada awalnya kita berada di alam arwah sebelum kita berada di dalam perut ibu kita. Perut kita sudah ada. Berapa lama kita tidak tahu. Di alam arwah, di alam zar, di alam alastu birabbikum, turuh kita sudah ada. Kemudian ketika ada pertemuan sel telur dengan ovum, maka beradalah dalam kandungan perut ibu kita. Dari segumpal destetik sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, terus bertahap sampai ruh kita dikonekkan, disambungkan dengan janin yang ada dalam perut ibu. Kita pindah. Nah, ketika ruh sudah bersambung, sudah Allah tiupkan, sudah Allah konekkan dengan janinnya, tidak mungkin kembali ke alam ruh lagi. Ya sudah nyambung. Terus berproses sampai maju kemudian. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan kita lahir. Setelah kita lahir ke muka bumi ini, yang sudah bersambung antara ruh kita dengan fisik kita, mungkin nggak kita kembali ke dalam perut ibu kita lagi? Ya nggak mungkin. Sudah berlalu, kita lewati terus. Alam ruh sudah kita lewati. Alam perut ibu sudah kita lewati 9 bulan. Sekarang kita berada di alam dunia ini. Kita sedang berjalan terus. Usia setahun meningkat terus sampai usia tua, sampai kita meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dunia, di situ pisah antara ruh kita dengan jasad kita. Ya, kalau keluarnya kita dari perut ibu kita ke muka bumi ini lewat rahim ibu kita. Namanya kelahiran. Artinya perpindahan jasad kita dengan ruh kita dari perut ibu kita lewat kelahiran. Namanya pindah. Dipindah namanya kelahiran. Tapi perpindahan kita dari dunia ke alam barzah dengan kematian bukan kelahiran namanya kematian. Bukan penghimpunan, bukan penggabungan, tapi perpisahan antara ruh kita dengan jasad kita berpisah. Jasad kita dalam kubur, dalam tanah dipendam, ruh kita kemana? Ke alam barzah. Kita maju terus, ruh yang maju terus. Ya, dunia kita tinggalkan. Kalau kita sudah berada di alam barzah setelah meninggal dunia, setelah pisahnya ruh dengan jasad, mungkin tidak kita kembali ke alam dunia lagi, hidup lagi, kumpul lagi, makan lagi, minum lagi, kerja lagi, sekolah lagi, begitu. Nggak mungkin. Jadi berjalan terus. Kita sudah dewasa. Yang sudah sekolah SD nggak mungkin ke TK lagi. Yang sudah sekolah misalnya SMP nggak mungkin ke SD lagi. Sudah sekolah SMA nggak mungkin ke SMP lagi. Yang sudah kuliah mungkin ya sudah kuliah nih ke TK lagi. Ya nggak mungkin, sudah lewat. Itulah sunnatullah begitu. Terus berjalan sampai meninggal dunia, sampai ke alam barzah ruhnya. Ruh yang sudah di alam barzah mustahil akan pindah ke alam bumi indah lagi, hidup lagi, nyambung dengan fisiknya lagi, mustahil. Itu orang kafir ketika dicabut nyawanya dan mereka mendapat siksa yang pedih di alam barzah, mereka minta pada Allah agar dikembalikan ke muka bumi ini. Kata mereka, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke muka bumi ini. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Barangkali kami akan berbuat amal soleh nanti hidup lagi. Mereka menyesal. Kata Allah, kalla innaha kalimatun qailuha huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang sia-sia, yang hanya ucapan saja, tidak ada kenyataannya. Sudah di alam barzah mau kembali lagi, mustahil, nggak mungkin. Begitu. Sudah di alam barzah, di sana alam ruh namanya. Ingat ya, alam barzah itu alam ruh. Seperti kita belum lahir dulu, kita ada di alam ruh. Dalam ruh ibu kita di dunia, nyambung ruh kita dengan jasad kita. Nah, kembali kita pisah lagi, kembali ruh saja di alam barzah. Jasad kita di mana? Ya di dalam tanah. Atau yang meninggal di lautan disebutkan dalam laut hilang. Ya, ada yang terbakar, macam-macam.
Jadi ingat, di alam barzah yang aktif, bergerak, hidup hanya ruh kita. Ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan bahwa jangankan para syuhada orang biasa saja hidup kekal abadi di alam barzah kemudian ke akhirat nanti. Di sana dapat rezeki, inda rabbihim yurzaqun. Ya. Bahkan Allah mengatakan bal ahya, hidup semuanya. Jadi yang hidup kekal adalah ruh abadi selama-lamanya. Kata Ja'far Shadiq, innama khuliqtum lil baqa. Kalian Allah ciptakan untuk kekal selama-lamanya. Jadi kita ini sudah terlanjur hidup selamanya ruh kita. Enggak mungkin tiada. Tidak mungkin sirna, ada terus ruh kita. Yang hancur fisik kita, tapi ruh kita ada terus. Jadi kita istilahnya sudah terlanjur ada terus. Nah, sekarang takdir kita apa yang harus kita lakukan? Kita sudah ada terus, nggak mungkin kita tiada. Kematian bukan ketiadaan, kematian bukan kefanaan, kematian perpindahan. Mati adalah pindah, jangan salah paham. Mati bukan ketiadaan, mati bukan kefanaan dan kesirnaan. Mati itu pindah. Seperti kita dalam perut ibu kita pindah ke alam dunia. Dan dunia pindah ke alam barzah. Di sana hanya ruh. Karena itu sangat jelas semua kaum muslimin ketika mendoakan familinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, mereka mengatakan ila ruhi, ila arwahi kalau jama'. Jasadi enggak disebut. Ila jasadi boleh, tapi buat orang-orang tertentu. Kalau Rasulullah, para masumin, azhara boleh ila jasadi. Itu orang tertentu yang ada di riwayat. Tapi selain orang yang mulia, biasanya ila arwahi, ila ruhi, ruhnya saja. Salawat sampai, Fatihah sampai, Al-Quran sampai, sedekah untuk yang meninggal sampai kemana? Ke ruhnya. Ruhnya menerima hadiah, menerima kenikmatan di alam ruh. Ya, paham ya? Kemudian setelah lama di alam barzah, sekian lama kita tidak tahu. Ya, kemudian nanti terjadi namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, hari kebangkitan itu perlu diingat, kebangkitan kita di dunia beda dengan kebangkitan nanti di hari akhirat, hari kiamat. Ya, beda dengan bangun dari tidur. Bangkit di sana hanya ruhnya saja. Ya, kemudian sekian lamanya di alam barzah terjadi kiamat, pindah lagi. Perhatikan, pindahnya kemana? Ke alam akhirat. Lebih dahsyat. Jadi perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya, semakin dahsyat, semakin besar alam tersebut, perpindahannya semakin dahsyat juga, semakin berat pula. Perhatikan, kita pindah dari alam perut ibu kita, sebegitu besarnya perut ibu kita, ya sebegitu sudah. Makanannya darah dari saripati, makanan ibu kita. Pindah ke alam dunia lewat kelahiran pindahnya. Kemudian alam barzah karena lebih besar, nggak bisa dilihat dengan alam dunia ini besarnya, maka perpindahan dengan kematian yang sangat dahsyat, menakutkan kematian. Kenapa meninggal? Kenapa begitu kematian? Karena mau pindah ke alam barzah. Jadi perpindahan itu menentukan ke alam berikutnya. Perpindahan itu juga terkadang menakutkan, terkadang menggembirakan teman seseorang pada amal ibadahnya. Nah, perpindahan dari alam barzah ke alam akhirat bukan dengan kematian, bukan dengan kelahiran. Dengan apa? Dengan adanya hari kiamat. Dahsyat kan? Alam terakhir kiamat. Ya, setelah itu alam akhirat. Pindahnya alam barzah atau ruh di alam barzah ke hari akhirat dengan terjadi kiamat. Kiamat sekian lamanya. Kiamat, hari kiamat bukan satu hari. Mungkin ribuan tahun hari kiamat itu. Disebut hari kiamat, kita jangan menggambarkan satu hari, enggak, ribuan tahun lamanya hari kiamat. Diproses, ada hisab, ada syirat, ada mizan, macam-macam, baru ke alam akhirat, surga atau neraka. Ya, karena itu kita ada 3 nikmat dan ada 3 siksa. Ada 3 surga, ada 3 siksa. Ada nikmat duniawi, ada nikmat barzakhi, ada nikmat ukhrawi. Ya. Ada surga duniawi, ada surga barzakhi, ada surga ukhrawi. Ada siksa duniawi, ada siksa barzakhi, ada siksa ukhrawi. Ada azab duniawi, azab barzakhi, azab ukhrawi. Ada 3.
Kenikmatan ada 3 tingkatan, ajab ada 3 tingkatan. Semakin dasar perbedanya, maka di sana semakin dasar pula. Kenikmatan di dunia segini sudah dengan susah payah. Kenikmatan di alam barzah nggak bisa dibandingkan kenikmatannya. Di alam akhirat kekal abadi surga nggak bisa dibandingkan kenikmatan yang luar biasa. Alam terakhir sudah alam akhirat. Azab begitu juga, sisaan sakit begitu juga. Sisa dunia, sakit dunia, seperti ini kita rasakan. Ya, orang sakit di alam barzah yang hanya ruh saja lebih dahsyat, nggak bisa dibandingkan. Di alam akhirat siksa nggak bisa dibandingkan lagi. Alam terakhir alam akhirat ada 3 nikmat, ada 3 surga, ada juga 3 siksaan, 3 azab, yaitu duniawi, barzahi, ukhrawi. Ini paham ya? Nah, kemudian ini yang sulit ini. Perhatikan. Mungkin harusnya saya tunda dulu ya, karena ini penting ini. Ini yang terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Hatta ulama Syiah pun ada ikhtilaf sampai hari ini belum bisa dipecahkan. Hatta ulama Syiah antara mutakalimin dan para filsuf berat sekali. Atau perhatikan baik-baik. Setelah manusia pindah ke alam akhirat, sebagian di surga, sebagian di neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Ya, di neraka sebagian masih bisa keluar pindah ke surga. Yang dosanya banyak masuk ke neraka, diampuni pindah ke surga. Tapi kaum munafikin, kaum musyrikin yang dosanya sangat besar, kekal abadi dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nah, kita bertanya, kalau di alam dunia ini kita mendapatkan nikmat atau kesakitan, ruh kita dengan badan kita, ya kan? Kita sakit, ruh kita dengan badan kita. Kita nikmat, ruh kita dengan badan kita di dunia ini. Satu. Di alam barzah bagaimana? Apakah di alam barzah di sana orang tua kita yang dapat kenikmatan, orang kafir dapat siksaan? Apakah di sana di alam barzah yang dapat kenikmatan, ruhnya dengan badannya, yang dapat siksaan, ruhnya dengan badannya, atau ruhnya saja? Nah, pertanyaannya penting ini. Di alam barzah setelah meninggal dunia, kaum mukmin dapat kenikmatan, ruhnya saja atau dengan badannya? Orang kafir, munafikin, musyrikin dapat siksa barzahi, ruhnya saja atau dengan badannya? Ya jelas. Ketika badannya sedang dalam tanah, di sananya ruh saja, berarti yang mendapat kenikmatan orang mukminin itu dan mendapat sisa orang kafir itu hanya ruhnya saja. Karena sisa ruh itu lebih dahsyat. Karena asal kekuatan surga ada ruh. Ketika ruh bisa dengan badan, ketika ruh saja lebih dahsyat sisaannya. Kenikmatannya lebih tinggi juga. Jadi ruhnya saja. Nah, kemudian ketika nanti di akhirat, nah pertanyaan, kalau di dunia kenikmatan, sakit, sisaan, ruh dengan badan. Di alam barzah setelah meninggal dunia mendapat kenikmatan, dapat sisaan, ruhnya saja tanpa badan. Kalau di akhirat bagaimana? Surga neraka, ruhnya saja atau dengan badan? Nanti orang-orang masuk ke surga dapat kenikmatan, ruhnya saja dengan badannya di surga dapat kenikmatan. Orang-orang munafikin, kafir, musyrikin disiksa di neraka. Ya nanti ruhnya saja atau dengan badannya? Ini pertanyaan. Jawabannya apa kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Ini yang sulit dipahami. Menurut para mutakallimin dan semua ahli sunnah mengatakan bahwa nanti setelah kiamat sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Ruh itu digabungkan lagi dengan badan ini. Jadi di surga dengan badan ini, badan yang di dunia. Di neraka dengan badan ini, badan dunia, badan yang ada tulangnya, kulitnya, darah ini. Nyambung lagi begitu Allah kembalikan, Allah ciptakan lagi. Begitu kata kaum mutakalimin. Nah, ulama Syiah terbagi dua, mutakalimin dan filsuf atau hukama. Para mutakalimin hampir sama pendapat dengan ulama ahli sunnah semuanya, bahwa di surga nanti dan juga di neraka mereka itu umat manusia mendapat nikmat surga, mendapat sisa di neraka, ruhnya dengan badannya. Menurut siapa? Kaum mutakallimin. Tapi para hukama, para filsuf tidak. Bahwa di surga dan neraka di sana umat manusia
hanya ruhnya saja tanpa badan ini. Ya. Mereka mengatakan bukan badan ini lagi, betul di surga dan di neraka dengan badan. Yang dapat kenikmatan di surga dengan badannya, yang di neraka dengan badannya, tapi bukan badan ini. Badan yang mana? Ada badan namanya badan barzakhi. Badan ada dua, ada badan jismi ini, ya, namanya badan unsuri dikenal, ya. Badan jasmani ini, yaitu ada kulitnya, tulangnya, darahnya, badan unsuri. Sekarang ini. Yang kedua badan barzakhi. Kita punya dua badan. Nah, nanti kata kaum filsuf dan hukama, orang yang masuk surga dan masuk neraka dengan badan barzakhi, bukan dengan badan ini. Kenapa? Ya kalau di surga dengan badan ini, kan badan ini kan berkembang. Badan yang mana? Jadi masalah. Terus badan ini hanya untuk di dunia. Ketika mendapat kenikmatan, ketika makan enak, buang air enggak? Buang air. Masa disuruh pakai badan disuruh ada buang air? Enggak mungkin. Itu diantaranya, ya. Jadi enggak mungkin dengan badan ini, badan barzakhi. Ya. Kemudian apakah badan barzakhi sekarang sudah ada? Iya, badan barzakhi kita sekarang sudah ada. Sekarang kita punya dua badan. Badan kita ini, ya, dan badan barzakhi. Badan barzakhi adalah badan yang kita ciptakan dengan amal perbuatan kita. Itu badan barzakhi. Yang melihat badan barzakhi kita, yang merupakan hakikat amal perbuatan kita hanyalah Rasulullah. Para imam ma'sum, para ulama melihat badan barzakhi kita. Karena itu, para ulama, para ma'sumin sekarang ini melihat badan barzakhi kita bentuknya kayak apa? Berubah-ubah. Kalau badan materi kita ini badan unsur begini sudah, kulitnya beda-beda, bentuknya kayak begini, kayak manusia begini, enggak berubah-ubah. Badan materi, badan unsur enggak berubah-ubah. Karena ciptaan Allah enggak berubah. Laki perempuan sedikit berbeda, ada kepala, ada tangan, kaki begini. Tapi badan barzakhi itu badan yang kita ciptakan dengan amal perbuatan kita. Kalau amal kita baik, badan itu menjadi baik, bersinar, bercahaya. Kalau buruk, bisa bentuk ular, bisa bentuk harimau, bisa bentuk serigala, bisa gabungan macam-macam. Itu namanya badan barzakhi. Sehingga orang yang misalnya ahli korupsi, orang yang diktator, bisa aja badannya, badan barzakhinya itu ya bentuk serigala, bentuk harimau, badan barzakhinya. Tapi di sisi lain bentuk badan unsurnya kayak begini, begitu. Dan badan barzakhi bermacam-macam. Misalnya ketika orang yang memakan harta anak yatim, kata Allah, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan harta anak dengan zalim, merampasnya misalnya, innama ya'kuluna fi butunihim nar, dia makan api neraka. Jadi lahiriahnya dia ambil uang, makan nikmat, makan daging, ayam, nasi atau apa yang dia makan lahiriahnya. Tapi hakikatnya, hakikat barzakhinya, badan barzakhi dia sedang makan api neraka. Itu hakikatnya. Itu hakikat sesungguhnya begitu. Itu dua badan. Orang yang menggibah misalnya, Quran mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalian jangan saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Apa kalian suka makan daging bangkai saudara kalian? Nah, jadi hakikat menggibah itu membuka aib seseorang, membuka kejelekan orang lain saudara kita. Nah, itu sama dengan bukan sama dengan hakikat adalah memakan daging bangkai saudaranya. Artinya ketika seseorang sedang bicara, sedang ngomong, sedang buka aib orang lain, maka dia sedang memakan daging bangkai saudaranya. Itu hakikatnya. Makanya kalau Rasulullah ketika melihat seorang wanita, ya, kata Rasulullah, keluarkan ada di perutmu wahai wanita. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Keluarkan, kata Rasulullah. Dia pun keluar daging manusia. Kata Rasulullah, engkau berpuasa tapi kau juga menggibah. Tuh dagingnya keluar, begitu. Itu hakikatnya begitu. Ya. Jadi hakikat yang buruk, hakikat yang haram berupa darah, berupa mungkin lintah, berupa apa kita nggak tahu. Suatu orang yang dimakan yang haram misalnya berupa racun, berupa darah, kita nggak tahu. Dulu ada cerita katanya, wallahualam saya pernah mendengar ada seorang ulama, seorang habib, ya di daerah Jawa Barat, ada seorang bawa uang banyak. Uang itu hasil judi, hasil porkas zaman dulu kan, porkas kan, menang dibawa ke seorang habib.
untuk hadiah Habib katanya. Habib ini hadiah untuk antum. Habib melihat, apa itu? Ini uang Habib. Uangnya banyak. Kata Habib, ambilkan baskom. Ambil baskom, ya ambil baskom. Taruh uang kamu di sini. Dia tuang, uangnya itu darah yang keluar. Uang hasil judi, gitu. Itu hakikatnya begitu. Hakikat amal perbuatan yang baik, ya jadi baik, bersinar, bercahaya, jadi surga nanti. Jadi tasbih kita, sholat kita berupa taman di surga, berupa buah-buahan, berupa makanan, berupa yang lain. Kalau yang buruk yang jahat ya di neraka. Jadi kita menciptakan surga kita, mengisi-isi surga kita. Kita menciptakan neraka kita. Nah kita di surga dengan badan barzakhi namanya. Nah kembali, tadi pandang mutakalimin bahwa orang-orang yang di surga dan neraka dengan badan ini. Nah jawabannya adalah mana mungkin sesuatu yang sudah maju kok mundur lagi? Kan dunia sudah dilewatin dengan badan dan ruh. Udah ke barzakh tanpa ruh, ke akhirat kok kembali ke badan lagi ruhnya? Ini nggak mungkin, ini mustahil. Sudah maju nggak mungkin kembali mundur lagi, gitu kan? Kan tadi di dunia badan dengan ruh dengan badan. Akhir barzakh kan ruh saja. Kok ke akhirat dengan badan lagi? Berarti mundur lagi. Ini nggak mungkin terjadi. Ini mustahil. Apalagi kalau sesuatu yang sudah menjadi esensi, itu mustahil akan kembali. Itu di filsafat dibahas. Itu global saja. Jadi kemustahilan bahwa nanti di surga dan neraka dengan badan ini, tapi kemustahilan kita mundur lagi. Tidak mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kalau di alam barzakh saja ruhnya bisa menerima kenikmatan orang beriman, orang kafir disiksa ruhnya saja, kenapa di akhirat pakai kembali badan lagi? Lebih utama kalau di akhirat, di alam barzakh saja yang lebih rendah tingkatannya dibanding alam akhirat, bisa kok dengan ruh saja dapat nikmat yang beriman, dapat syak yang kafir. Mengapa di akhirat kembali dengan badan lagi lebih rendah lagi? Ini nggak mungkin terjadi. Dipakai dalil aulawiyat namanya. Kalau di alam barzakh saja bisa ruhnya tanpa badan dapat nikmat dan disiksa, apalagi di akhirat lebih tinggi lagi. Lebih bisa lagi syaratnya di akhirat dengan ruh saja tanpa badan. Nggak mungkin dengan badan unsur, nggak mungkin. Itu dalil kaum filsuf dan hukama seperti itu. Tapi dalil aulawiyat ini dan dalil kemudahan ini nggak ada di kitab. Ya, itu dengan hasil perenungan, hasil pelangbuana pikiran seorang alim, seorang ulama yang bisa menetapkan bahwa di alam akhirat nanti kita di sana kita ruh saja tanpa badan ini, tapi dengan badan barzakhi namanya. Ya, bukan dengan badan unsur ini. Bisa dipaham ya? Karena itu inti manusia adalah ruhnya. Kan inti kekuatan manusia adalah pada ruhnya. Ruh punya kekuatan berakal, al-quwatul aqliyah. Ruh punya kekuatan syahwat, al-quwatul syahwiyah. Ruh punya kekuatan emosional, al-quwatul ghadabiyah. Ruh punya kekuatan al-khayaliyah, kekuatan khayal. Paling tidak ada 4 kekuatannya adalah punya ruh. Badan kita nggak punya kekuatan apa-apa. Mana buktinya? Orang ketika meninggal dunia tergeletak, ya badannya punya kekuatan nggak? Yang ada punya seonggok bangkai, nggak ada kekuatan, nggak bergerak. Tapi ruhnya lebih kuat, mandiri. Karena punya kekuatan yang mandiri, terbang ke alam barzakh. Contoh lain misalnya, ya contoh lain, ruh punya kekuatan yang lebih dahsyat, yaitu orang yang mengamalkan sesuatu yang kebal itu bisa mengembalkan atau menjaga badannya. Dibacok, dipotong gitu nggak mempan. Kan pisau lebih kuat daripada kulit. Kok bisa nggak mempan? Ruhnya yang menjaga badannya. Kita nggak melihat kekuatan ruh itu. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang bergejolak, api membara. Nabi Ibrahim dengan banjir dilempar, tapi tidak terbakar. Harta bajunya nggak terbakar. Apa api yang nggak mempan? Padahal kayu terbakar. Kenapa Nabi Ibrahim nggak terbakar? Bakal malah kedinginan. Sementara kayu semuanya terbakar. Nah, karena ruh Nabi Ibrahim kuat dengan keimanannya, dengan takwanya, sehingga ruhnya melindungi fisiknya. Bakal ruh melindunginya pakaiannya. Itu kekuatan ruh. Orang hafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran dalam kuburan, badannya nggak hancur. Karena ruhnya dalam raja melindungi badannya. Berkat baca Al-Quran, berkat hafal Al-Quran.
berkat mengamalkan Al-Quran. Fisiknya tidak hancur dalam kuburan, karena masih melindungi fisiknya. Para pejuang banyak yang digali kuburannya masih utuh badannya. Kenapa? Ruhnya kuat dengan keimanan, ketakwaan, keilmuan, sehingga tidak hancur badannya. Semua kekuatan terus, badannya nggak punya kekuatan, badan sementara saja, begitu. Saya tambahkan. Sekarang lebih tinggi lagi. Ini filsafat nih, ini perenungan ini. Ya. Jin itu, jin materi atau non materi? Jin non materi. Ya, materi kan dia ada berat, perlu tempat, ya kan. Ada bentuk, ya, bisa diukur, bisa dipegang, bisa ada mengandung berat, perlu tempat, perlu massa, itu materi. Ya. Kalau jin, kalau materi misalnya satu ruangan. Satu ruangan ini muat nggak 1.000 orang? Di sini nggak muat. Kenapa? Karena materi perlu tempat, nggak muat. Kalau jin di sini 100 miliar muat nggak? Muat. Kenapa? Karena non materi itu. Nah, jin itu non materi. Jin bangsa ruh, non materi. Nanti jin itu ada yang di surga, ada yang di neraka, ya kan? Jin juga beribadah, jin juga masuk surga, jin dari masuk neraka. Kayak iblis masuk neraka, setan-setan dari jin masuk neraka. Mereka juga ada surga, ada neraka. Nah, mereka ketika di surga dengan badan yang mana? Pertanyaannya. Jin-jin yang jahat, iblis, setan-setan ketika di neraka dengan badan yang mana? Dengan badan kayak begini? Kan dia non materi. Itu dalil lain bahwa nanti semua makhluk di surga dan di neraka bukan dengan badan unsuri ini, bukan dengan badan yang tulang darah ini, tapi dengan badan barzakhi. Jelas ya? Ini salah satu akidah yang memang agak berat untuk dibahas, ya. Tapi ini penting untuk kita pahami. Di bagian dari akidah, walaupun lebih tinggi, tapi insya Allah menambah keyakinan kita bahwa ruh kita sangat mulia. Nah, kita paham ruh kita sangat mulia. Kalau kita tahu ruh kita sangat mulia, yang bakal ke alam barzah dan ke surga, kenapa kita nggak rawat ruh kita? Yang kita rawat fisik dulu. Makanan kita perhatikan, buahannya, vitaminnya, obat-obatannya, pakaiannya, rumahnya, mobilnya, wah semua kita perhatikan. Lah kapan kita perhatikan ruh kita? Makan dulu apa? Ilmu pengetahuan. Kalau salah makanan dulu bisa ke neraka. Makan dulu adalah ilmu pengetahuan, bukan keimanan, ziarah, doa, ketakwaan itu makanan dulu. Paling tinggi makan dulu adalah ilmu pengetahuan. Kalau kita salah mengambil makanan buahan bisa teracuni kita. Harus kenal dulu, harus menyehatkan makanan kita, makanan materi dan fisik. Makanan dulu gitu juga. Kita sembarangan mengambil ilmu pengetahuan bisa meracuni ruh kita, bisa kesasar masuk ke neraka. Jangan sembarangan ambil pengetahuan dari sumbernya. Dari mana? Sumber asli dari Rasulullah tentunya. Tapi ke bawahnya, nah, bisa jadi salah. Kayak sumber air kan dari gunung semuanya. Tapi kesininya apa sudah murni? Kalau pakai pipa yang besar dan dia tetap murni terjaga, ya bersih sampai sini. Tapi kalau air gunung masih bersih lewat sawah, lewat kebun, sampai sini bersih apa kotor? Kotor. Betul, ilmu syariat dari Allah lewat Rasulullah. Nah, kesininya lewat siapa dulu? Kalau lewat sebagian sahabat Nabi, lewat orang-orang yang tidak dijamin keismahannya, lewat para ulama yang kadang-kadang kita nggak tahu sejauh mana kejujurannya, lewat kaum munafikin, ya kotor ilmu seperti Rasulullah. Tapi kalau ilmu dari Allah lewat Rasulullah, lewat jalur ahlul bait yang kita kenal, lewat Imam Ali atau Sayyidina Ali, lewat Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq, terus sampai ke Imam Hadi, lewat para maraji yang kita percaya sampai sekarang, maka dia akan murni bersih. Maka iman kita, takwa kita menjadi benar dan bersih, akan mendatangkan ketenangan dan nanti akan melahirkan, menghasilkan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat dan masuk ke surga kalau ilmunya murni dan bersih. Penting itu makanan ruh. Kita jangan perhatikan fisik dulu, tapi makanan kita perhatikan juga, yaitu ilmu pengetahuan. Nanti juga doanya, ziarahnya, kemudian ketakwaannya dan lain sebagainya kita perhatikan. Jangan perhatikan fisik saja. Yang mudah-mudahan yang sekarang ini bagi kita dengan baik sehingga kita lebih lagi nanti memperhatikan
ruh kita, jangannya fisik saja. Kan roh kita yang akan ke surga atau ke neraka selama-lamanya. Fisik kita ya selama tinggal, ya. Selama tinggal buat fisik kita dalam tanah hancur, tidak akan kembali lagi. Itu pandangan filsuf, pandangan hukama. Beda dengan pandangan ahli sunnah, pandangan mutakallimin yang mengatakan nanti di akhirat surga neraka kembali dengan fisik ini lagi, ya mundur lagi kalau begitu. Itu dikatakan tidak bagus dan tidak masuk akal. Ya, ini masih dalam perdebatan. Ini singkat saja seperti itu. Mudah-mudahan yang sekarang ini dapat kita dengan baik dan kita termasuk orang yang bisa mengambil ilmu dari sumbernya yang asli, insya Allah. Kita sangat beruntung kita ikut Ahlul Bait sehingga ilmu kita bersih, iman kita bersih, ya iman kita akan disaring nantinya dengan berbagai macam ujian dan cobaan sehingga kita lolos dari ujian ini dan kita jumpa dengan mereka pemilik ilmu yang asli, para imam ma'sum di surga insyaallah ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya, mohon maaf. Mohon selalu wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.